Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 5 Dengan saya Amelia Matula Putri, dengan saya Ulfa Faradila. dan saya Indah Larasati. Hari ini kita akan membahas persoalan penting mengenai pelestarian hutan di Indonesia, yakni perhutanan sosial. Apa itu perhutanan sosial? Perhutanan sosial adalah skema pengelolaan hutan yang melibatkan masyarakat lokal sebagai pelaku utama, bukan hanya penerima manfaat, tetapi juga sebagai pengelolaan yang sah dan berkelanjutan. Perhutanan sosial juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan melestarikan sumber daya alam bagi kita semua. Mari kita lihat beberapa contoh keberhasilan hutan sosial yang ada di Indonesia. Salah satu hutan sosial diantaranya ialah hutan Kalimantan. Di jantung Kalimantan terbentang hutan yang lebih dari sekedar pepohonan. Ini adalah rumah, harapan, dan masa depan. Hutan sosial adalah wujud harmoni antara manusia dan alam. Di sini, masyarakat lokal menjadi penjaga hutan, merawat kelestariannya sambil memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dengan hutan sosial, masyarakat Kalimantan diberdayakan untuk mengelola hutan secara berkelanjutan. Mereka menanam, memanen, dan melindungi, menjaga keseimbangan antara kesejahteraan manusia dan kelestarian alam. Setiap pohon yang berdiri adalah simbol kerja keras, kearifan lokal, dan komitmen untuk generasi yang akan datang. Hutan sosial bukan hanya tentang menjaga alam, tetapi juga tentang membangun kehidupan. Selain hutan Kalimantan, di tengah lebatnya hutan Sumatera tersimpan anugerah alam yang manis, madu hutan. Dari pohon-pohon sialang yang menjulang, lebah liar menenun keajaiban madu murni yang bukan hanya manis, tetapi juga cerita tentang harmoni antara manusia dan alam. Melalui hutan sosial, masyarakat Sumatera dari Riau hingga Sumatera Utara menjadi penjaga hutan sekaligus pemanen madu. Mereka memanen madu sialang tanpa merusak sarang lebah atau menebang pohon. Ini adalah hutan sosial, di mana kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat berjalan seiring. Setiap tetes madu membawa manfaat penghidupan bagi para petani, kesehatan dari kandungan alami madu, dan pelestarian hutan sebagai rumah polinator. Dari desa-desa kecil hingga pasar dunia, madu hutan Sumatera adalah bukti bahwa alam dan manusia bisa saling menguntungkan. Selanjutnya adalah hutan desa Wonogiri. Sebagai penyangga ekosistem dan ekonomi bagi masyarakat lokal, hutan desa Wonogiri adalah kawasan hutan adat seluas ratusan hektar dikelola oleh warga desa sejak lama. Hutan ini berfungsi sebagai penyangga kehidupan karena menyediakan sumber air bersih, menjaga erosi tanah, dan menjaga keseimbangan iklim di daerah rawan kekeringan. Mereka menanam pohon endemik seperti pohon jati, mahoni, dan tanaman buah untuk restorasi hutan. Aktivitas seperti penanaman bersama dan patroli hutan menekankan kearifan lokal dalam mengolah sumber daya tanpa eksploitasi berlebih. Hutan ini menghasilkan pendapatan dari hasil non-kayu seperti rotan dan ekowisata. Program hutan sosial membantu warga mengurangi kemiskinan sambil mengatasi konflik dengan satwa liar melalui pagar alami dari vegetasi. Hutan sosial membawa perubahan positif dengan menurunnya laju deforestasi dan meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan. Mereka berhasil menggabungkan nilai budaya lokal dengan prinsip pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Penerapan perhutanan sosial Wonogiri berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga lingkungan hidup. Di sana, peran musyawarah adat desa sangat dominan sebagai mekanisme pengambilan keputusan yang menciptakan tata kelola hutan yang lebih inklusif dan adaptif. Kesadaran tentang pentingnya hutan sosial sebagai model pengelolaan berkelanjutan, hutan ini
berhasil mereforestasi lahan yang kritis sekaligus memberikan ruang bagi komunitas setempat untuk berkembang secara sosial dan ekonomi. Hutan Wonogiri adalah warisan kita. Dengan gotong royong, kita jaga untuk anak cucu dan masa depan berkelanjutan. Namun, perjalanan perhutanan sosial tidak selalu mulus. Ada tantangan signifikan seperti penguatan kapasitas kelembagaan kelompok masyarakat, pendampingan teknis, dan harmonisasi aturan adat dengan regulasi negara yang perlu terus diperhatikan. Melalui perhutanan sosial, kita sudah membuka jalan baru untuk menjaga hutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa merusak lingkungan. Sih Kak, mau tanya sebentar boleh nggak? Ini kita mau tanya soal hutan sosial. Kakaknya sendiri tahu nggak apa itu hutan sosial? Hutan sosial itu adalah hutan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Oh gitu ya Kak. Terus kalau untuk di daerah Provinsi NTB sendiri hutan sosial itu di mana? Kalau setahu saya sih hutan sosial itu ada di Mataram, di Lotin juga ada, di Lombok Tengah juga ada. Oke, terima kasih Kak. Itu Hutan sosial karena namanya sosial, mungkin untuk kegiatan sosial kali ya. Jadi mungkin untuk manfaat untuk masyarakat, mungkin seperti itu. Kalau menurut saya hutan sosial itu kawasan hutan yang mana yang dikelola oleh masyarakat desa setempat untuk memenuhi kebutuhan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Karena hutan sosial itu adalah salah satu contoh pengelolaan sumber daya alam yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Hutan sosial itu juga termasuk salah satu contoh pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Jadi oleh karena itu, kita sebagai masyarakat perlu mendukung dan mempromosikan pengelolaan hutan sosial yang baik dan berkelanjutan. Kalau menurut saya, hutan masyarakat itu adalah aset yang sangat penting yang dimiliki oleh masyarakat, apalagi masyarakat desa. Karena hutan masyarakat itu sendiri memiliki banyak sekali manfaat bagi mereka, khususnya yang berada di perkampungan atau di pedesaan. Karena disitulah tempat mereka untuk mencari bahan-bahan makanan atau bahan-bahan yang bisa digunakan untuk kehidupan mereka sehari-hari. Dan juga dapat dijadikan sebagai sumber ekonomi yang dapat dijual kembali hasil dari hutan masyarakat itu. Hutan masyarakat itu mereka dapat mengumpulkan bahan-bahan dan juga dapat dijual kembali dan menghasilkan uang. Dan uang tersebut bisa digunakan untuk kehidupan mereka sehari-hari. Dan untuk menjaga kelestariannya, mereka juga tentunya menjaga kelestarian baik itu dari penebangan liar, dari perusakan yang ilegal, baik itu dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab atau penebangan hutan. Akan tetapi hutan masyarakat sendiri memiliki tantangan, baik itu dari kapasitas pengelolaan, dari regulasi maupun dari perubahan lingkungan itu sendiri. Seperti dari kapasitas pengelolaan, itu memerlukan kapasitas yang memadai, dan juga dari pihak regulasinya itu pemerintah harus mendukung, baik itu membantu melestarikan atau membantu menambah baik itu dari sumber dayanya, terus dari perubahan lingkungannya itu sendiri. Karena musim-musim penghujan atau musim kemarau dapat mempengaruhi dari hutan masyarakat itu sendiri. Jadinya masyarakat itu pun sendiri bisa menyesuaikan sesuai dengan musim-musim yang berlaku, baik itu menanam pohon yang sesuai dengan musim hujan, menanam pohon yang sesuai dengan musim kemarau, atau memerlukan udara yang cocok untuk musim kemarau. Itu aja sih manfaat dari hutan masyarakat untuk masyarakat menjadi lebih baik. hutan bukan hanya milik negara, tetapi juga milik masyarakat yang hidup berdampingan dengannya. Marilah sama-sama kita mendukung dan memahami betapa pentingnya perhutanan sosial demi generasi yang akan datang.
Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.